Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Pada hari ini adakah siswa yang tidak hadir? Ada Ibu, ada 3 orang. Siapa? Ada Sri Wahyuni, dia sakit. Ada Rizkyanto Rusman tanpa keterangan. Kemudian Sri Ramawati Permata juga tanpa keterangan. Oh, nanti sepulang di sekolah dijenguk ya, saudari Sri. Iya Bu. Ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa ya. Ya Bu, baik Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Ya, adakah adik-adik yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu Bu. Nah, semester kemarin adik-adik telah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Adakah dari adik-adik yang tahu pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Saya Bu, Ya, kalau menurut saya Bu, pertumbuhan itu Ibu kayak bertumbuhnya tanaman begitu Bu. Ada kalau perkembangan itu kayak manusia bertambah besar gitu Bu, kalau menurut saya Bu. Ya, baik sekali. Ada lagi yang lain? Jadi pertumbuhan adalah bertambahnya berat, volume, ukuran tanaman akibat terjadinya pembelahan sel yang berkepanjangan dan pengelompokan sel tanaman tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tulis ya adik-adik. Iya Bu. 1. Tulis ya. Yang kedua, faktor-faktor perkembangan yang mempengaruhi perkembangan. Kemudian yang ketiga, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Silakan ditulis tujuan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi 2 tipe. Ada yang pernah dengar? Adik-adik? Saya Bu, Ya. berkecambahan dan apa so? Jadi 2 tipe itu ada determin dan indetermin. Determin itu periode tertentu dari pertumbuhan vegetatif. Kemudian indetermin itu kuncup-kuncup bunga terbentuk secara lateral. Ya. Kemudian ada yang tahu faktor-faktor pertumbuhan itu apa saja? Ada faktor eksternal dan internal. Iya, betul. Ada yang lain? Jadi faktor-faktor itu ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini kemampuan suatu tanaman hibrida untuk mereproduksi tinggi termasuk kualitas dan ketahanan. Kemudian ada faktor lingkungan yaitu suhu, iklim, pH, kestabilan tanah, energi surya, reaksi organisme. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin bertanya? Saya sudah paham Bu. Berhubung kalian sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Ibu berharap kalian kerjakan dengan baik ya. Nah, di dalam LKPD itu ada prosedur-prosedur yang tertera di situ.
Silakan membaca dengan baik. Jika ada yang tidak jelas, mohon ditanyakan ke Ibu. Ibu, Ya, silakan adik Niken. yang nomor 1 ini bagaimana cara pengerjaannya? Oh, itu silakan kamu cari buku di perpus, atau ini kan penyusun plasma darah. Tolong kamu cari di perpus, kemudian di halaman. Kemudian kalian lengkapi ini yang Ibu tunjuk. Jadi ini diisi ya, Bu? Iya, Dek. Iya, makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Iya. Baik, waktunya sudah selesai adik-adik. Silakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman bisa melihat di lembar LKPD, di situ tertera bahwa dalam proses perkecambahan setelah kulit biji kaca, organ yang pertama kali muncul adalah radikul dikolektoma. Kemudian teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Di situ pada gambar A, kotiledonnya itu terangkat ke atas. Itulah presentasi dari kami. Ya, demikian. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor suhu, pH, iklim, kemudian faktor genetik. Sekian pembelajaran hari ini, dan minggu depan kita akan mempelajari tentang mutasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.